Halo semuanya, kembali lagi di channel FT Share dengan saya Muhammad Karir. Kalau di video-video sebelumnya kita udah membahas mengenai supercharger dan juga turbocharger yang merupakan bagian dari sistem force induction, dan juga kita udah membahas mengenai komparasinya mengenai kedua komponen ini. Nah, di video kali ini kita berencana untuk membahas penggabungan dari supercharger dan juga turbocharger yang biasa disebut atau dikenal dengan nama twin charger. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, untuk kawan-kawan yang nanti ingin bertanya, memberikan kritik dan juga saran, jangan ragu tulis saja di kolom komentar di bawah. Berhubungan kita juga di sini masih sama-sama belajar. Jadi tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung aja bahas mengenai twin charger. Seperti yang kita tahu dari pembahasan sebelumnya mengenai turbocharger dan juga supercharger, kedua sistem force induction ini dapat memberikan boost power yang sangat signifikan pada sebuah mesin. Tapi di sisi lain, kedua alat ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti kelebihan turbocharger pada RPM puncak dan keunggulan dari supercharger pada RPM rendah. Berhubungan di antara agan-agan yang mengikuti channel ini udah dari lama banyak banget yang berpikir maju dan sering nanyain gimana kalau kedua alat ini digabungkan. Jadi kita bahas aja mengenai penggabungan kedua alat ini, yaitu twin charger. Yap, twin charger merupakan penggabungan dari supercharger dan juga turbocharger. Twin charger pertama kali digunakan pada kendaraan oleh Lancia Beck. Kita gak sebut sebagai founder karena twin charger sifatnya adalah modifikasi atau mod. Dan alat ini diterapkan pada tahun 1980 untuk balapan rally. Sekali lagi untuk kalian yang udah ngikutin pembahasan mengenai turbocharger dan juga supercharger, pasti bakalan kebayang gimana cara alat ini bekerja. Jadi kalau di antara kalian ada yang belum nyimak pembahasan mengenai turbocharger ataupun supercharger dan penasaran mengenai pembahasannya, kalian bisa cek videonya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah atau di kiri atas video ini. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke step-step cara kerjanya. Mulai dari supercharger yang berfungsi untuk memberikan boost pada RPM rendah terlebih dahulu. Jadi, alat ini mulai bekerja pada saat kendaraan dihidupkan, di mana pada saat mesin mulai berputar, maka putaran dari crankshaft akan disalurkan melalui main pulley menuju serpentine belt dan memutar drive pulley pada unit supercharger. Lalu tekanan negatif atau daya hisap dari alat ini pun, dari supercharger ini pun membuat udara dari atmosfer bergerak menuju supercharger dan terkompresi. Pada titik ini, udara yang terkompresi secara mendadak akan mengalami gesekan molekul yang membuat udara mengembang dan sulit untuk dipadatkan. Ini sangat berlawanan dengan tujuan awal, karena tujuan awal dari force induction itu adalah mendapatkan suplai udara. Maka dari itu, untuk mendapatkan kompresi udara yang maksimal, udara tersebut didinginkan melalui intercooler. Udara ini didinginkan dengan cara memanfaatkan udara dari atmosfer yang melalui kisi-kisi pada intercooler untuk mentransfer panas ke atmosfer atau ke udara bebas. Setelah itu, udara yang sudah melewati intercooler sudah bersuhu lebih dingin dan dapat dipadatkan lebih baik pada bagian intake. Selanjutnya, udara yang sudah dipadatkan pun disuplai ke dalam dapur pacu dan menjadi power bagi mesin. Lalu pada saat mesin mencapai putaran yang lebih tinggi dan menghasilkan gas buang yang cukup, maka turbocharger pun mulai memberikan tekanan negatif yang lebih tinggi dibandingkan supercharger, atau daya hisap dari udara atau atmosfer yang lebih baik dibandingkan supercharger. Dan pada posisi ini, twin charger yang menggunakan dua jalur intake akan membuka valve jalur khususnya dan udara pun bergerak masuk langsung dari atmosfer hingga ke turbo melalui jalur ini. Untuk sampel 3D kita di sini nggak pakai dua jalur, jadi udaranya tetap masuk melewati supercharger terlebih dahulu. Tapi nggak perlu khawatir karena sifat dari twin charger ini mod, jadi memang banyak konfigurasinya. Bukan berarti sampel kita ini salah. Dan di samping itu, kalau kita bikin 3D lagi lumayan makan waktu. Dan ada satu note lagi nih, untuk posisi dari supercharger dan juga turbocharger ini bisa ditukar. Mau udara lewat turbocharger dulu atau supercharger terlebih dahulu nggak masalah. Jadi untuk posisi nggak usah dipermasalahkan. Lanjut, sama seperti sebelumnya, setelah turbo spool up, molekul udara yang mengembang dan memanas akibat dikompresi secara paksa didinginkan kembali melalui intercooler lalu dikirim hingga ke mesin dan menjadi daya.
Namun pada saat tekanan udara sudah melebihi kebutuhan mesin, maka wastegate pada saluran exhaust terbuka dan mengurangi putaran turbin pada bagian turbin housing. Hal ini sama halnya saat pedal gas dilepas pada saat mesin sedang dipacu pada putaran tinggi. Kebutuhan udara yang secara mendadak berkurang secara drastis menyebabkan tekanan udara pada bagian pipa intake meningkat secara mendadak, dan hal ini dapat menimbulkan kebocoran pada saluran intake. Untuk menanggulangi hal ini, maka kelebihan tekanan udara pun dibuang melalui komponen bernama blow-off valves. Kurang lebih seperti itulah cara kerja dari twin charger. Nah, sekarang apa sajakah keuntungan yang bisa kita dapatkan dari twin charger ini dibandingkan dengan supercharger ataupun turbocharger tunggal? Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihan yang pertama adalah tidak adanya turbo lag karena pada putaran bawah, bus dihandle oleh supercharger. Untuk kelebihan yang kedua adalah power pada RPM tengah masih tetap berisi karena turbocharger sudah dapat memberikan tekanan negatif. Dan kelebihan yang ketiga, power masih berisi pada RPM yang tinggi karena pada titik ini turbo sudah spool up dan dapat memberikan boost yang lebih tinggi pada mesin. Oke, itu dia untuk kelebihannya. Sekarang kita lanjut bahas untuk kekurangannya, keterbatasan dari twin charger ini. Yang pertama tentunya karena twin charger menggunakan dua sistem force induction sekaligus, hal ini menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi. Dan untuk kekurangan yang kedua adalah memakan space lebih banyak pada engine bay. Karena supercharger aja udah memakan banyak ruangan, apalagi ini penggabungan supercharger dan juga turbocharger. Oke, itu dia pembahasan mengenai twin charger yang bisa kita berikan di video kali ini. Mungkin kita juga akan membahas lebih dalam lagi mengenai supercharger dan juga turbocharger ini seperti twin power turbo, twin turbo, sequential turbo, anti-lag dan lain-lainnya, karena kalau kita jabarin masih banyak banget pembahasan mengenai kedua komponen ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini kepada kerabat kawan kalian semua. Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi terbaru setiap kita upload video, dan tentunya hal tersebut sangat membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik dan memberikan informasi yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Dan untuk kalian yang ingin memberikan kritik dan juga saran atau pertanyaan, jangan ragu tulis di kolom komentar di bawah. Oke, saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.